Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa sahabat Healthies, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Hadir kembali di awal tahun 2026 podcast UPTD Puskesmas Singkil Utara dalam acara Bibir Lensa, bincang-bincang lingkup kesehatan. Bersama saya, Nurse Rianda Julianti, selama 1 jam ke depan akan menemani sahabat Healthies. Untuk itu, ikuti terus live streaming kami. Jangan lupa share, like, dan komen ya. Karena nantinya akan ada info-info kesehatan yang penting dan tentunya menarik buat sahabat Healthies bertanya. Sahabat Healthies, pada siang yang berbahagia ini, saya sudah ditemani seorang narasumber, yaitu seorang ahli gizi yang bernama Kak Andrianti Eka Putri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak Yanti pada siang yang terik, yang berbahagia, yang cerah ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak. Alhamdulillah. Aktivitasnya Kak pada siang ini tadi Alhamdulillah sudah lancar. Baru lancar. selesai posyandu tadi, Iya. lanjut ke podcast. Iya, baru selesai posyandu ya Kak. Iya. Nah, pada siang ini saya bersama Kak Yanti, ya, seperti yang kita tahu akan membahas tentang vitamin A, mata sehat dan hidup sehat. Kak Yanti, vitamin A, ya. Jadi kalau cerita vitamin A, saya ingat nih Kak Yanti, pada waktu kecil tentunya saya juga didatangi ibu-ibu datang ke rumah untuk memberikan vitamin ya, vitamin yang berwarna merah ya, didatangi ke rumah-rumah ya. Pada saat itu saya suka Kak Yanti, rasanya rasanya manis Kak rasanya. Rasa? Nggak ada rasa ya? Dirasa Seperti- hambar. karena dia seperti minyak ikan gitu Oh ya. ya, yang jelas Dari minyak ikan. anak-anak rata-rata tuh suka ya, apalagi warnanya merah bikin menarik. Baik. Pada masa Kak Yanti dulu waktu kecil sudah ada kah vitamin A itu Kak? Masa saya kayaknya belum ada ya. Oh belum Masa ada saya kecil ya. Belum ada. Atau memang kebetulan mungkin bisa bulan vitamin A itu kita pemberiannya ada di 2 kali setahun dia. Di bulan Februari dan Agustus. Oh Februari dan Agustus. Iya. Kebetulan memang saat ini lagi bulan pemberian vitamin A. Baik. Nah vitamin A, pemberian vitamin A untuk balita. Nah, kenapa sih Kak pemerintah memberikan? Terus kenapa diberikan vitamin A ini juga gunanya? Karena vitamin A ini sangat banyak. Ininya bukan cuma untuk mata ya, tapi bisa juga untuk kekebalan tubuh atau imunitas ya. Bisa untuk mencegah rabun senja. Terus bisa juga untuk meningkatkan untuk pertumbuhan, tulang pada anak gitu. Nah, kemudian nih Kak, jadi dalam pemberian vitamin A ini apakah ada efek sampingnya nih Kak? Ya, vitamin A itu memang bagus ya. Tapi kalau yang alami yang kita konsumsi sehari-hari dari makanan itu mungkin aman. Tapi kalau kapsul ya, dalam bentuk kapsul atau suplemen itu kalau sudah berlebihan pasti ada efek sampingnya. Dia efek samping ini bisa dalam jangka waktu pendek mungkin atau dalam jangka waktu panjang. Nah, mungkin kalau dalam jangka waktu pendek mungkin yang kelebihan dosis yang kelebihan dosis sekali pemberian itu mungkin bisa mengakibatkan di situ bisa mengakibatkan pusing, mual muntah mungkin di situ ya. Terus bisa juga mengakibatkan mungkin kulit kering gitu atau ruam-ruam pada kulit. Kalau dalam jangka waktu panjang itu mungkin bisa mengakibatkan kerusakan pada hati, gangguan pertumbuhan, gangguan penglihatan, juga bisa mengakibatkan rambut rontok dia. Kalau berlebihan dosis. Berlebihan ya.
Berarti Kalau berulang kita memberikan dosisnya berlebihan itu bisa mengakibatkan jangka panjang tadi gitu. nah berarti yang alami tidak ada masalah ya Kak? Kalau alami kan yang dari alami, makanan itu udah ada terpakai dia ya kan yang kita makan. Baik, makanya kalau khusus multi apa sih Kak, multivitamin apa Suplemen kapsul vitamin A. Suplemen kapsul vitamin A ini tidak sembarang ya Kak, langsung diberi oleh dokter atau petugas kesehatan. Nah, jadi nih Kak, saya mau tanya nih Kak sedikit. Tadi kan Kakak bilang bulan Februari dan bulan Agustus, berarti setahun ada 2 kali, ya Kak. Jadi dalam bulan Februari misalnya tidak dapat vitamin A, itu berarti nanti lanjut ke bulan Agustus gitu Kak? Tidak, dia Gimana bisa nih, Kak? mungkin di saat itu dia tidak ada di posyandu. Biasanya kita tidak ikut posyandu nih ya. Kalau kita biasanya melakukan sweeping, kadernya melakukan Iya, sweeping. seperti yang saya bilang tadi waktu dulu ya. Datang ke rumah, ibu tadi ada ibu-ibu itu datang ke rumah itu biasa sweeping memberikan kapsul vitamin A. Seandainya mungkin di saat itu balitanya tidak ada di tempat atau keluar daerah ya, mungkin bisa setelah dia kembali atau di awal bulan berikutnya bisa kita berikan. Tapi nanti kita harus ingat lagi orang tua, jangan sampai pemberiannya berkelebihan dosis, nanti kita ingatkan. Jadi nanti jangan dipas di saat vitamin A berikutnya, mungkin kita lewatkan. Karena jangka waktunya gitu. Iya. Nah, sahabat Healthies, makanya ikuti terus podcast Puskesmas Singke Utara. Nah, seperti yang hari ini banyak sekali info-info tentang vitamin A. Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya ibu-ibu atau sahabat Healthies yang di luar sana, bahwa pada bulan ini kita pemberian vitamin A, kapsul vitamin A. Nah, kemudian nih Kak, apakah ada nih peran vitamin A dalam meningkatkan imun tubuh seperti yang Kakak bilang tadi ya? Maksudnya selain untuk mata, dia berarti juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa vitamin A. Jadi makanya seperti judul kita hari ini tadi ya, mata sehat, tubuh pun sehat gitu. Karena kita selama ini tahunya vitamin A cuma untuk mata ya. Untuk kesehatan mata aja gitu. Ternyata juga penting untuk daya tahan tubuh juga ya Kak, untuk daya tahan meningkatkan tubuh, daya tahan tubuh. Terus bisa juga untuk kesehatan mata tadi, bisa untuk mendukung pertumbuhan sel dan tulang yang baik. Makanya dari sudah diberikan untuk balita tadi karena untuk pertumbuhan sel dan tulang yang baik, bukan cuma untuk mata. Iya benar sekali Kak. Nah, ini nih Kak, satu lagi ya pertanyaan, maksudnya di dalam posyandu ya, atau yang ibu-ibu kader mungkin sering membawa kapsul vitamin A ini, yaitu ada 2 warna ya kan sahabat Healthies juga pasti melihatnya ada 2 warna ya, ada warna merah dan satu lagi warna biru. Nah, biar jelas nih sahabat Healthies, kita tanyakan langsung ya. Warna merah itu apa bedanya nih Kak, warna merah dan warna biru? Oke, baik ya. Mungkin masih banyak nih ya sahabat Healthies di rumah yang masih bingung pas posyandu dikasih tapi nggak bertanya apa sih bedanya antara biru dan merah. Jadi vitamin A yang biru dan merah itu bedanya, kalau kapsul vitamin A biru itu dia dosisnya udah beda ya Bu Rian ya. Dan dosis kalau vitamin A biru itu dosisnya 100.000 international unit namanya. Kalau yang merah itu 200.000 international unit. Jadi jelas beda ya, lebih besar yang merah. Jadi kalau untuk yang kapsul biru tadi itu kita berikan untuk bayi usia 6 bulan sampai 11 bulan. 6 bulan sampai 11 bulan ya, sahabat Healthies harus tahu ya. Jangan yang sampai biru ketukar. jangan sampai ketukar. Oke. Kalau yang merah itu usia 1 tahun sampai dewasa bisa kita berikan. Jadi kalau misalnya kita kalau salah beri yang di bawah 1 tahun kita berikan yang merah, nanti dosisnya udah kelebihan. Gitu ya. Ini pengalaman juga ya, bukan untuk sahabat Healthies saja, tapi buat petugas medis juga ya yang ada di fasilitas kesehatan dan juga di lapangan ya, agar nanti tidak salah dalam memberikan dosis pemberiannya ya Kak. Baik.
Menarik sekali nih ya tentang suplemen vitamin A. Nah, tadi Kak Yanti sudah jelaskan bahwa yang merah tadi berarti bisa dikonsumsi untuk dewasa ya Kak? Bisa. Berarti ibu hamil, ibu nifas, dan menyusui juga perlu mendapatkan suplemen vitamin A ini? Iya, bisa. Seandainya kalau ibu hamil, mungkin seandainya ada ibu hamil yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A, mungkin dia asupan makanannya kurang mengandung vitamin A, mungkin dia bisa kita berikan kapsul vitamin A, tapi harus dengan resep dokter. Dokter yang menganjurkan untuk kalau dia diketahui memang mengalami kekurangan vitamin A, tidak khusus sembarangan. Ibu hamil ya? Iya. Khusus ibu hamil berarti tidak sembarangan ya, harus dengan resep dokter resep ya Kak ya? Dan semua pun kalau memang ada ditemukan ada balita mungkin yang mengalami kekurangan itu, kita tidak langsung memberikan. Yang kita berikan tuh rutin setiap 6 bulan, tapi kalau ada yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A itu kita tidak boleh memberikannya tanpa resep dokter. Harus ada resep dari dokter ya. Jadi kalau ibu hamil resep dokter, dan tadi katanya ibu nifas ya. Ibu nifas, ibu nifas itu memang ya? kita itu ibu nifas atau menyusui itu memang udah program pemerintah. Kita memberikan kapsul vitamin A itu kepada ibu nifas, disegerakan. Setelah melahirkan, ibu nifas dianjurkan meminum kapsul vitamin A sebanyak 2 kapsul ya, 2 kapsul. Itu 2 kapsul itu kita memberikannya bisa dimulai sesegera mungkin dan diberikan di hari pertama, kita berikan 1 kapsul dan dengan jarak 24 jam berikutnya baru diberikan 1 kapsul lagi. Dengan jarak 24 jam? Iya, bukan sekaligus minum 2 bukan sekaligus kapsul. 2 kapsul atau bukan sekaligus, ada yang mungkin pagi atau malam, bukan. Dia dengan jarak 24 jam baru diberikan lagi kapsul vitamin A. Berarti tidak sama ya Kak, tidak ikut dengan program pemerintah yang bulan Februari dan bulan Agustus. Memang balita diberikan 2 kali tapi setahun. Kalau ibu nifas dia itu selama dia nifas ya, itu dari 0 bulan sampai usia 42 hari. Itu diberikan, tapi sebaiknya sesegera mungkin setelah melahirkan diberikan. Gitu. Karena kan kapsul vitamin A ini itu bisa membantu kalau untuk ibu nifas ya, itu pemulihan jaringan. Setelah dia melakukan pemulihan jaringan dan untuk meningkatkan kualitas ASI-nya, Rian. Jadi dengan mengkonsumsi vitamin itu lebih meningkatkan kualitas ASI daripada ibu nifas tadi. Berarti juga membantu untuk kualitas ASI ya Kak? Iya, untuk meningkatkan kualitas ASI-nya. Masya Allah ya. Nah, baik Kak, sepertinya sudah ada sahabat Healthies yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya Kak. Iya. Assalamualaikum, di sana sudah ada sahabat Healthies yang bernama Jati Dharma. Ya, ingin bertanya nih kepada Kak Yanti, bisa nggak Bu, kalau kita inisiatif, bisa nggak Bu, kalau kita inisiatif sendiri minum kapsul vitamin A untuk pencegahannya setahun sekali misalnya. Kita inisiatif sendiri nih tanpa konsultasi maksud dia kali ya Kak? Iya. Inisiatif aja gitu untuk pencegahan gitu. Gitu. Karena gini ya, sebaiknya kita tuh kan ini kapsul ya, kapsul gitu kan, suplemen. Itu artinya suplemen itu kan tambahan ya. Sebaiknya jadi kita itu mengkonsumsi vitamin itu dari mungkin dari makanan ya. Dari makanan yang mengandung tinggi kandungan vitamin A-nya. Itu udah mungkin dengan kita konsumsi sehari-hari, mungkin itu sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin A kita. Tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, mungkin sebaiknya kita juga konsultasi dulu ke dokter ya, karena kita nanti kan apalagi ada gangguan mata, kita merasa ada gangguan di mata ya, agak ragu, mungkin kita konsultasi ke dokter dulu. Nanti kalau dokter menganjurkan memang harus kita mengkonsumsi vitamin A, nanti bisa kita meminta ke tenaga kesehatannya gitu. Karena tadi seperti yang kita bilangkan tadi ya kan, karena vitamin A ini ada efeknya ya, jangka pendek dan jangka panjang tadi. Iya. Jadi untuk menghindari itu mungkin kita bisa
konsultasi dulu nih. Ya, baiknya gitu. konsultasi dulu ya. ya, Kak. Jadi untuk pencegahan nih katanya tadi kan untuk pencegahan mungkin kita bisa Ya, melakukan bagusnya dengan mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang yang alami ya. kaya yang alami yang dari kaya alami. dengan kandungan vitamin A-nya gitu. Iya. Mungkin itu Bapak Jati. Gimana nih Pak Jati ya, terima kasih sudah bergabung ya di podcast UPTD Puskesmas Singke Utara. Nah, kira-kira sudah jelas ya Pak Jati bahwa kalau ingin inisiatif dengan kapsul vitamin A, itu sebaiknya konsultasi dengan dokter. Kalau ingin inisiatif ya, baiknya mengkonsumsi vitamin A dari yang alami ya Kak ya. Iya. Baik, kita lanjut nih Kak, belum ada lagi sahabat Healthies yang menyapa. Nah, Kak Yanti, kita sering nih dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu ya, yang mengandung vitamin A ini adalah buah wortel. Ya kan sahabat Healthies di luar sana ya, yang pada umumnya ya, yang taunya buah wortel bagus ya karena mengandung vitamin A gitu Kak ya. Iya. Nah, jadi apakah benar nih Kak, buah wortel ini bikin mata sehat? Gimana menurut Kak Yanti sebagai ahli gizi? Gini ya, mungkin dikatakan wortel bisa untuk obat mata ya, sering pada umumnya dibilang. Jadi kenapa dibilang wortel itu bisa bikin mata sehat? Karena kandungan vitamin A dalam wortel itu tinggi. Terus tapi kita jangan salah, wortel itu memang tinggi kandungan vitamin A-nya. Tapi kita harus ingat, vitamin A itu seperti apa? Dia larutnya di dalam lemak, ya kan? Larutnya dalam lemak. Jadi kalau kita makan wortel tanpa ada campuran lemaknya, mungkin tidak efektif dia, gitu ya. Makanya kalau masak wortel mungkin agak ditumis sedikit, gitu, karena ada minyak dari situ, ada lemaknya ya. Dia karena larut dalam lemak mungkin ditumis sedikit, jadi dia bisa larut vitamin A yang dalam lemak dalam wortel tadi larut, jadi kita bisa penyerap vitamin A-nya itu bisa kita dapatkan begitu. Berarti bukan murni dari buah wortelnya saja ya Kak? Kita harus ingat kalau yang namanya vitamin A itu larut dalam lemak begitu. Nah, maksudnya baiknya mengkonsumsinya ya seperti itu tadi ya, dimasak. Kita masak gitu, mungkin itu mungkin penyerapannya lebih, mungkin bukan dalam artian kalau tidak ada larut itu tidak ada, tetap ada, mungkin untuk lebih banyak penyerapannya tadi. Apalagi mungkin ditambah dengan campuran nutrisi yang lain, mungkin, ya Kak ya. Lebih baik lagi mungkin ya Kak ya. Nah, kemudian nih Kak, apa saja tanda-tanda awal pada seseorang yang mengalami kekurangan vitamin A? Oke, tanda-tanda awal seseorang mengalami kekurangan vitamin A ya, mungkin bisa kita lihat dari pertama itu terjadinya rabun senja atau dia kesulitan melihat dalam cahaya yang kurang atau gelap, ya. Bisa juga kita lihat dari mungkin kulitnya kering gitu kan, kulit kering seperti bersisik kulitnya. Bisa juga kita lihat dia kadang dia infeksi berulang seperti diare, sering berulang diare gitu. Bisa jadi tapi belum tentu yang diare itu dia kekurangan vitamin A ya. Bisa jadi dehidrasi, bisa jadi karena dehidrasi gitu ya. Bisa jadi karena dia salah makan apa gitu, diare gitu ya. Terus juga dia kalau diare anak, kita bisa lihat pertumbuhan lambat pada anak. Misalnya di pertumbuhan lambat, kulitnya bersisi, kita lihat seperti itu ya. Itu bisa jadi tanda-tanda dia kekurangan vitamin A. Tapi untuk memastikannya kita bisa mungkin periksa ke dokter ya, gitu, atau ke ahlinya ya, atau ke ahlinya. Iya. Baik. Nah, berarti dapat dikenali juga ya tanda-tanda seseorang yang jika kurang vitamin A ya Kak ya? Bisa secara kasat mata, bisa dari apa kita terlihat mungkin seperti yang saya bilang tadi. Mungkin pertama awalnya rambut senja dulu, dia nggak bisa melihat saat misalnya pas udah gelap dia cahaya kurang, dia matanya susah, kesulitan dalam melihat gitu. Seperti ada tadi kulitnya bersisi atau kering gitu. Iya. Nah, baik. Itu tadi sahabat Healthies ya, tentang info-info
ya pemberian vitamin A, ya info pemberian vitamin A untuk balita, ya untuk keluarga, ya dan juga kita juga sudah tahu info bahwa dapat dikenali juga jika seseorang jika seseorang mengalami Tanda-tanda tanda-tanda awal seseorang ya jika kekurangan vitamin A. Nah, baik. Kita lanjut lagi nih Kak ya, pertanyaannya karena belum ada lagi nih sahabat Helvis yang bergabung. Kita lanjut, apa nih Kak tips atau gaya hidup sehat yang mendukung agar mata tetap sehat di era digital sekarang Kak? Kan kita serba digital nih ya Kak, kerja menggunakan HP, laptop, ya kadang tidak di kantor, di rumah juga kita menggunakan handphone. Gimana nih Kak? Oke, mungkin bisa ini ya, untuk di era digital itu bisa kita mungkin menggunakan apa tuh pola 20-20 ya. 20-20. Apa tuh Kak? 20-20. Jadi misalnya kita nih bekerja ya, atau kita biasanya menggunakan laptop atau komputer gitu ya. Jadi mungkin 20 menit itu 20 maksudnya 20 menit kita bekerja tadi, terus kita melihat ke apa yang pandangan sekitar 6 meter itu, mengalihkan melihat benda yang berjarak 6 meter, terus kita melihat selama 20 detik. Nah, jadi kita melihat benda jarak 6 meter selama 20 detik. Mungkin itu ya, jangan terlalu fokus di layar ya. Berarti memang harus kita atur ya Kak. Atur 20 dengan cara 20 menit, nanti 20 detik kita lihat benda tadi. Saya ada tugas nih di rumah ya. Jadi setelah saya melihat layar, saya harus sadar ya, harus ingat. Selama 20 menit ya. Baru mengalihkan pandangan. Menatap yang berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik. Gitu juga, jadi bisa juga kita misalnya ini apa tuh, kita menggunakan HP jangan di ruang yang gelap ya, karena itu bisa pencahayaan juga bisa menyebabkan ini mata kita gitu ya. Terus kita bisa mengkonsumsi makanan yang kandungan kaya dengan vitamin A dan omega 3. Jadi kita mengkonsumsi makanan itu bisa dia untuk menjaga ini mata kita, ya kan? Terus kita sering mengkedip-kedipkan mata, biar mata kita tuh tidak kering. Karena terlalu fokus gitu kan mata kering ya. Jadi kalau kita sering mengedip-kedipkan mata itu mata kita tidak kering. Terus jangan lupa juga kita periksa mata. Tapi Kak, jangan mengedipkan mata di depan. Jangan asal-asal ya, maksudnya jadi sudah kedip, kita lagi dalam posisi menghadap layar atau handphone atau apa, itu kita mengedip-kedip ke mata biar mata kita jangan terlalu fokus dengan layar tadi begitu. Karena nanti kalau salah kedip-kedip mata jadi salah paham. Iya, pas ada orang lewat kita kedip-kedip mata dikirain apa gitu ya. Benar sekali Kak. Baik. Nah, satu lagi Kak. Yang masih di era digital nih ya, di era digital tadi mungkin kita yang bekerja dengan menggunakan handphone, laptop ya. Nah ini untuk anaknya nih Kak, bahwa apa nih pesan narasumber bagi maksudnya untuk anak ya, juga menggunakan handphone nih Kak, juga kan bahaya juga ya. Iya. Batasi, kalau bisa jangan berikan anak gadget terlalu dini ya. Kadang nih orang tua biar kerjaannya beres, biar anak masih bayi udah diberikan handphone. Itu juga tidak bagus. Bukan cuman dari matanya, tapi juga efeknya ke yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari, tapi seandainya ada anaknya yang
udah memang ini handphone ya, kita kan nggak langsung otomatis bisa langsung ini kan menghilangkan ya, mungkin perlahan dan kita memberikan batas waktu. Mungkin kita berikan cuma berapa 10 menit atau 15 menit kita batasi. Jangan anak tuh kecanduan sama handphone atau gadget. Kadang tadi. maaf nih Kak ya, kadang masyarakat ini ada yang berasumsi kan sudah mendapatkan vitamin A, oh anak saya vitamin A-nya sudah ada, dia lengkap, nggak apa-apa main handphone. Nah, ceritanya kan vitamin A tadi untuk mencegah itu kan, mencegah kerusakan mata, bukan untuk. Jadi kalau misalnya udah kita berikan vitamin A, bukan berarti anak kita bisa bebas, tidak. Karena efek cahaya dari handphone itu pun sangat ini ya. Jangankan anak-anak, sama kita yang dewasa aja kalau terlalu lama kan efeknya bisa, kepala kita pun bisa pusing ya kalau terlalu lama. Radiasinya itu sangat bahaya. Berarti memang benar ya Kak, kalau misalnya untuk penggunaan handphone ya, apalagi pada anak ya, terlalu lama atau berlebihan lah juga itu tidak baik ya Kak. Bukan cuma untuk mata, mungkin dari yang lain juga ya, mungkin dari psikisnya, segala macam juga sangat mempengaruhi. Iya, baik. Nah, jadi bagaimana nih Kak pesan untuk orang tua agar tidak melewatkan pemberian vitamin A ini? Bagaimana nih Kak? Oke ya, untuk sahabat health di rumah, untuk orang tua, jangan lupa selalu rutin membawa anak ke posyandu, karena di posyandu ini sangat banyak ilmu ya, selain dapat vitamin segala macam, juga ilmu yang kita dapatkan juga kita bisa untuk memantau pertumbuhan anak kita. Jadi kita sehingga tidak terlewatkan dalam kapsul vitamin A-nya. Jadi kalau kita rutin setiap bulan ke posyandu, karena kita nggak ingat nih, tiba-tiba udah bulan Februari aja, tiba-tiba udah bulan Agustus aja gitu ya. Jadi mungkin kadang ini kan Bu, bulan depan kita vitamin A ya. Biasanya kadang mengingatkan bulan depan kita vitamin A. Jadi ibunya ingat, oh berarti besok ini vitamin A. Jadi ibunya teringat. Tapi kalau posyandunya cuma setahun 2 kali, setahun sekali, itu bisa terlewatkan. Apalagi orang tua yang sering berpergian ke luar daerah. Jadi pas di sweeping kader nggak ada di rumah, dari anak kita terlewatkan, nggak dapat vitamin A gitu. Berarti memang harus sering-sering update ya tentang info-info ya Kak ya. Iya. Biar tidak terlewatkan nih jadwal posyandu untuk mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, apalagi nih ya Kak? Ada tambahan Kak Imut? Mungkin ini ya, selain kita tadi kan kita ceritanya kan kapsul vitamin A ya, tadi yang kita bahas banyak kapsul gitu kan. Mungkin kita kalau bisa ya, seperti saya sudah bilang tadi, kita lebih baik mengkonsumsi bahan makanan ya, mungkin alami, bukan dari kapsul ya, yang alami. Vitamin A-nya yang alami itu mungkin kita bisa mendapatkan dari sumber-sumbernya ya, sumber makanan yang mengandung tinggi nih vitamin A-nya. Mungkin kita bisa dapatkan dari hati ya, entah hati sapi, entah domba, terus kalau dari telur, susu, dari keju juga ada. Terus nanti kita bisa dapat dari sayuran yang berwarna oranye seperti yang tadi wortel, dan terus sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kangkung, terus sayur brokoli gitu ya. Juga selain itu bisa juga kita dapatkan dari buah-buahan. Buah-buahan itu yang tinggi vitamin A-nya bisa yang berwarna seperti orange tadi dia. Ada mangga, ada pepaya, ada buah melon orange gitu ya, semangka, itu juga mengandung vitamin A yang tinggi. Jadi kita jangan cuma mengharapkan dari suplemen. Lebih bagus kita sehari-hari mengkonsumsi makanan yang kaya kandungan vitamin A-nya. Gitu. Baik. Tidak terasa ya sahabat Healthies ya, tapi satu lagi kita tambahkan nih ya Kak. Iya. Sebagaimana kita tahu ya, sahabat Healthies juga sebentar lagi umat Muslim ya akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Jadi sebagai seorang ahli gizi juga nih, berbagi tips dong ya agar puasa lancar
dan tentunya juga hidup sehat. Oke. Nah, Ya, dan semangat nanti puasanya ya kan, Iya. beberapa hari lagi loh Kak. Iya. 1 minggu lagi ya, lebih Ya, kurang ya. insya Kita Allah, udah semoga kita menghadapi. sampai nanti ke Iya. Ramadan ini ya Kak. Iya, amin. Oke, sedikit tips ya dari saya mungkin untuk puasa biar tetap sehat ya, Muriana menjalani ibadah puasanya. Mungkin kita bisa mulai dari sahur ya, sahur yang bergizi. Nah, jadi maksudnya sahur bergizi ini bukan maksudnya bergizi harus makanan yang mahal ya, kan ya. Makanan yang bergizi itu kan nggak mesti yang mahal. Jadi sahur bergizi maksudnya mungkin kita memakan di situ yang mengandung karbohidratnya karbohidratnya itu yang kompleks. Nah, kompleksnya maksudnya di situ nanti ada nasinya, ada proteinnya atau dari ikan, telur, segala macam gitu ya. Terus ada sayuran atau buah-buahannya atau makanannya beragam ya. Nah, jadi di sahurnya kita cukup itu biar daya tahan tubuh kita lebih kuat kitanya menjalani Ramadan karena makannya tinggi serat. Ya, dengan makanan yang kita mengkonsumsi makanan tinggi serat itu akan membuat kita lebih tahan puasa, lebih kuat ya menjalani puasanya. Terus lagi bisa kita di saat berbuka nih, kita berbukanya mungkin bisa dengan memulai dari dulu pertama kita makanan yang manis alami. Nah, manis alami itu seperti apa? Mungkin dari kurma ya. Kurma itu kan manis. Bentar, Kak. Ya, tadi dari manis alami kurma ya Kak. Kurma. Tapi nanti nih Kak, manis alami itu dari berbagai takjil Kak. Iya. Kolak-kolaan ya, minuman-minuman ya. Nah, jadi banyakan yang seperti itu Kak. Itulah makanya kita ini tips kita biar ini ya, biar kok karena jadi kalau kita dengan kurma sama air putih aja, kenapa itu untuk mengembalikan stamina kita nih, untuk kembali menstabilkan dulu. Setelah itu baru kita lanjut dengan makanan yang berat-berat, ya makanan yang berat-berat secara bertahap. Jangan sekaligus dimakan semua gitu ya. Jadi nanti karena tiba-tiba dari awalnya perut kita kosong, tiba-tiba kita langsung kasih semua gitu. Jadi malah bukannya kita makin enak, malah badannya makin lemas, ya kan? Karena dia sekaligus kaget badannya kan kaget karena dari awal yang kosong perutnya tiba-tiba penuh gitu ya. Jadi nanti udah nggak sanggup tarawih lagi karena udah lemas, sudah ngantuk. Iya, mungkin setelah itu bisa juga kita lanjut dengan hidrasi yang tepat. Apa maksudnya? Minum cairan. Cairan kita pastikan nih cairan tubuh kita itu terpenuhi. Jadi kita mungkin sebaiknya berapa nih Kak? Kita mungkin punya ini ya. Kita punya rumus mungkin ya. 2-4-2. 2-4-2. Jadi 2-4-2 ini gimana? 2 gelas di saat kita berbuka, berbuka 2 gelas, 4 gelas di saat kita makan sampai menjelang istirahat tidur ya. Istirahat tidur. Terus 2 gelas lagi di saat sahur ya, di saat sahur. Jadi nanti juga setelah itu kita juga tetap melakukan aktivitas gerak seperti biasa. Jangan dengan alasan puasa kita malas-malasan, malah tidur-tiduran aja. Jadi badan kita bukannya malah enak, malah tambah lemas. Ya, kita tetap melakukan gerak. Gitu ya. Terus juga kita di situ jangan bergadang ya, tidur istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan jangan bergadang. Mungkin itu sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi healthies semua. Ya. Baik. Nah, jadi nanti sebentar lagi dan menghitung hari ya, kita akan memasuki Ramadan. Maka sahabat healthies juga di luar sana harus semangat. Ya tentunya ya Kak, semangat. Dari mulai semangat juga ya Kak, kita harus semangat. Dari mulai semangat, jadi semangat kita juga bisa mulai menata nih nutrisi nantinya yang akan kita isi di saat bulan Ramadan ya. Yang seperti juga disampaikan oleh ahli gizi kita tadi pada saat sahur ya, agar yang kita konsumsi itu juga makanan kompleks. Jangan nanti di saat Ramadan pertama sahabat healthies sudah mengkonsumsi Indomie tok ya Kak. Iya, terus juga alasannya telat gitu ya. Iya.
Jadi kenapa tadi waktu seperti itu kita juga sedikit jangan biasakan makanan yang goreng-gorengan atau olahan gitu ya. Karena kan kalau kita kebanyakan biasa sering goreng-gorengan ya untuk bukaan goreng-gorengan karena dia itu kan minyak ya berminyak bisa mengakibatkan kita pada saat siang hari itu kita sering haus jadinya. Sering haus, terasa haus ya Kak. Tenggorokannya kering gitu ya. Jadi makanya dianjurkan tadi berbuka tuh dengan yang manis alami dulu baru makan yang berat bertahap. Jangan sekaligus, boleh makan gorengan boleh. Tapi jangan berlebihan. Gitu. Boleh juga cola ya kayak boleh ya, tapi makanya bertahap ya Kak. Yang saya bilang tadi di awal, berarti pas berbuka awal dulu dengan yang manis. Setelah itu kalau mau makan cola nggak apa-apa kan ada jedanya. Jangan sekaligus. Yang penting tidak sekaligus. Jangan sekaligus. Iya. Baik. Tidak terasa ya Kak Yanti, waktu kita ya hanya tinggal 5 menit lagi ya, podcast kita sudah selesai. Nah, untuk itu juga ya kami tidak bosan-bosannya ya mengingatkan sahabat healthies di luar sana betapa pentingnya pemberian vitamin A ini ya terhadap anak, juga terhadap dewasa ya kayak juga ibu yang melahirkan, ibu nifas atau menyusui. Nah, untuk itu agar tidak ketinggalan informasi ya, terus update ya, ikuti posyandu yang ada di daerahnya, jangan malas-malas ya. Karena pemberian vitamin A ini juga sudah merupakan program ya Kak dari pemerintah. Program rutin ya. Program rutin dari pemerintah. Jadi sangat sayang untuk kita lewatkan seperti itu. Nah, terima kasih Kak Yanti sudah hadir di podcast kita. Nah, demikian saja sahabat healthies. Gimana nih masih? Ya, baik. Sebentar ya Kak Yanti, mohon maaf sebelum kita tutup. Ada yang bergabung ya, ingin mengucapkan terima kasih. Baik, kita sapa dulu saja ya Kak ya. Mohon izin ya, ini dengan Ibu Ria Elviani Lubis ya. Terima kasih ilmunya Ibu Yanti sebagai ahli gizi di Puskesmas Singke Utara. Sangat bermanfaat. Sukses terus buat Ibu Yanti. Terima kasih, sukses juga buat Ibu Ria di Puskesmas Singkil. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ria sudah menyapa kami di sini ya. Walaupun di akhir Ibu Ria masuk, memberikan semangat untuk kita ya, Kak Yanti. Baik, demikian podcast kita pada siang hari ini. Bisa bertemu lagi di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.